Assalamualaikum anak-anak hebat. Sebelum kita memulai materi hari ini, mari kita saling berkenalan terlebih dahulu. Sebagaimana pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Vicky Inayati. Bisa dipanggil Kak Nadia. Hari ini kita akan membahas materi tentang ulul azmi. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu apa itu ulul azmi? Jika belum, simak penjelasan kali ini ya. Anak-anak sekalian, yuk mari kita mengenal lebih dalam apa yang dinamakan dengan ulul azmi. Jadi, apa sih yang dinamakan dengan ulul azmi? Ulul azmi adalah gelar bagi para nabi dan rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ketabahan, kesabaran, dan dedikasi luar biasa dalam menyampaikan wahyu dan menegakkan kebenaran. Mereka menghadapi banyak tantangan dan cobaan yang sangat berat, tetapi tetap teguh dalam menjalankan tugas dari Allah. Allah menyebut mereka sebagai teladan terbaik bagi umat manusia. Jadi penasaran ya, siapa sih nabi dan rasul yang termasuk ulul azmi? Yuk kita mengenal siapa saja nabi dan rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Jadi anak-anak sekalian, perlu diingat-ingat ya, ada 5 nabi yang termasuk dalam ulul azmi. Yang pertama ada Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua ada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga ada Nabi Musa alaihissalam, yang keempat ada Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelima atau yang terakhir ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kelima nabi ini bisa disingkat dengan kata nimim untuk diingat-ingat ya. Ada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Jadi singkatannya nimim. Mungkin dari kalian ada yang tidak sabar nih melihat apa aja sih mukjizat dari kelima nabi ini. Yuk simak penjelasan Kak Nadia kali ini. Jadi anak-anak, yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Tahukah kalian, Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya selama ratusan tahun agar mereka mau menyembah Allah. Namun, hanya sedikit sekali orang yang mau beriman. Karena kaumnya tetap membangkang, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal yang sangat besar. Padahal saat itu belum ada tanda-tanda akan turunnya hujan. Banyak orang mengejek Nabi Nuh karena dianggap membuat kapal di tempat yang tidak ada lautnya. Tetapi Nabi Nuh tetap sabar dan taat kepada Allah. Mukjizat Nabi Nuh adalah dapat membuat kapal besar atas perintah Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman dari banjir besar. Dari kisah ini kita belajar bahwa kita harus tetap taat kepada Allah meskipun ada orang yang mengejek atau tidak percaya kepada kita. Nah, kita lanjut ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dikenal sebagai nabi yang memiliki keimanan yang sangat kuat. Beliau mengajak kaumnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala. Namun karena dakwahnya itu, Raja Namrud sangat marah dan memerintahkan agar Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup di dalam api yang sangat besar. Atas izin Allah terjadilah mukjizat yang luar biasa. Api yang sangat panas berubah menjadi sejuk sehingga tidak membakar Nabi Ibrahim sedikit pun. Masya Allah, Allah selalu melindungi hambanya yang beriman. Dari kisah Nabi Ibrahim, kita belajar untuk tetap berani membela kebenaran dan selalu percaya kepada pertolongan Allah. Sekarang kita mengenal Nabi Musa alaihissalam. Allah memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Musa. Salah satunya adalah tongkat beliau yang dapat berubah menjadi ular besar. Mukjizat ini digunakan untuk menunjukkan kekuasaan Allah dan mengalahkan para penyihir Raja Fir'aun. Selain itu, ketika Nabi Musa bersama Bani Israel dikejar oleh Fir'aun, Allah memerintahkan Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut.
Atas izin Allah, laut pun terbelah menjadi jalan sehingga Nabi Musa dan pengikutnya dapat menyeberang dengan selamat. Jadi, mukjizat Nabi Musa adalah tongkatnya dapat berubah menjadi ular besar dan membelah Laut Merah atas izin Allah. Dari kisah ini kita belajar bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Selanjutnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Allah memberikan banyak mukjizat kepada Nabi Isa sebagai bukti kerasulannya. Salah satu mukjizat beliau adalah dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang memiliki penyakit berat. Namun perlu diingat ya anak-anak, Nabi Isa bukanlah yang memberikan kesembuhan. Semua itu terjadi atas izin Allah. Mukjizat tersebut membuat banyak orang semakin yakin bahwa Nabi Isa benar-benar seorang utusan Allah. Dari kisah ini kita belajar bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan untuk menyembuhkan segala penyakit. Begitu ya. Nah, terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Berbeda dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya yang hanya disaksikan oleh orang-orang pada zamannya, mukjizat Al-Quran masih bisa kita baca, pelajari, dan amalkan hingga sekarang. Al-Quran menjadi petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Karena itu, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus rajin membaca Al-Quran, memahami isinya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin dari anak-anak masih bingung nih ya, mengapa kita harus belajar tentang ulul azmi? Kita harus belajar tentang ulul azmi agar kita meneladani kesabaran dan keteguhan mereka, memotivasi kita untuk tetap berjuang dalam kebaikan dan menambah keimanan dan kecintaan kepada para nabi. Jadi anak-anak, itulah 5 ulul azmi yang hebat. Semoga kita bisa meneladani sifat-sifat mulia mereka ya. Kalau Kak Nadia dari awal hingga akhir dalam penyampaian materi ada yang salah, Kak Nadia mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan selamat bertemu di materi Kak Nadia selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.